bakal menemukan kalam Imam Ahmad yang menyatakan bersemayam. Jadi apa yang dikatakan? Tapwid, tahu tapwid? Tahu Siapa tapwid, bukan isbat makna, bukan isbat makna dohir, tapi tapwid. Isbat makna dohir itu sumbernya dari mana? Kalian itu kan mengklaim pengikut salaf. Salaf Ya. mana yang isbat makna dohir? Sumbernya kitab Lum'atul I'tiqad karangan Iya. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tampilkan. Nggak usah bawa kitab, wong pemahaman antum itu dari terjemahan. Itu dasarnya Nah, antum itu nama kitab. bersemayam di atas aras. Itu arti terjemahan. Lah kamu tafsirkan kepada ayat itu. Dompleng. Nggak usah bawa kitab lah, sok tahu kitab. Kalau hanya menyebutkan nama kitab, anak kecil 6 SD juga tahu. Cuman untuk membuktikannya itu yang susah. Ya ini biar ada landasan. Ya Landasannya kamu itu dari tampilkan. tafsiran terjemahan kok. Kata Imam Ahmad, nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaifin wala ma'na Iya, nu'minu wala biha. naruddu syai'an minha. Kita tidak boleh tolak apapun dari Al-Qur'an. Iya. Kan terima apa yang disampaikan Allah. Apa salahnya kita terima dengan Wa Al-Qur'an? nusaddiqu biha ar-rahmanu 'alal arsy istawa, bukan bersemayam. Nah, jadi apa? Jadi makna istawa itu apa? Istaula begitu. Coba itu sarah dalilnya kayak apa menurut Imam Ahmad. Jangan cuma baca doang, kamu tafsirin sendiri. Menurut Ya, jadi para musannifnya ulama itu bagaimana? Coba saya pengen dengar. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya makna istawa ini Kok para ulama sarahnya? syarahnya di kitab Iyalah, ya. I'tiqad. Nih. Coba tampilkan kitabnya mana tadi? Mana. Di situ itu disebut bila kaif. Masa bila kaif gitu nggak paham? Kalau bersemayam itu sudah menetapkan kain. Kalau bersemayam itu sudah menetapkan kaif, tidak mengatakan bila kaif. Wah, aneh ini orang ya pemahamannya. Kita cek dalam kamus bahasa Indonesia, apa bersemayam menurut bahasa Indonesia? Bersemayam itu ada 5 makna. Al-ulu, al-istiqrar, as-su'ud, Ngarang. Itu kata siapa? al-irtifa. Apa Nah, lagi? saya tantang Anda, itu kata siapa? Yang berkata demikian kata siapa? Ulama. Iya, siapa? Itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Iya, siapa? Sebutkan. Saya tampilkan. Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, Imam Ahmad ya. Referensinya apa? Kita belum muncul nih dekor. Ini. Host besarkan host. Saya binti bang. Lah, Saya binti. ini emang kan kita kan mengikuti kaidah bahasa Indonesia, betul kan? Ente menyebutkan bersemayam itu kan kaidah bahasa Indonesia. Ya. Jadi saya binti. Bersemayam menurut kaidah bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu duduk, berkediaman atau tempat tinggal. Itu menurut bahasa Indonesia. Ente orang Indonesia kan, masa orang Indonesia nggak ngerti dengan kaidah bahasa sendiri? Apalagi Jadi ngapain ditafsirkan ke bahasa Indonesia? lah, antara tafsir dengan terjemah itu beda, bro. Tafsir Iya. dengan terjemah beda. Yes. Ente Jadi mengikuti yang terjemah kalian pahami gimana? Yang kalian pahami Allah bukan istawa tapi istaula. Kenapa kita merubah Al-Quran? Ya, kami ini mengikuti dua metode tafwid dan takwil. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan Itu Imam Ahmad jangan tafwid. kita takwilkan. Tafwid, Imam Ahmad tafwid. Ente ketika menyebutkan bersemayam di atas aras itu isbat mana dohir. Isbat mana dohir itu dari mana? Coba dari mana isbat mana dohir? Ada salaf mana?
yang isbat mana dohir? Yan. Qala Imam Ahmad Abu Abdullah rahimahullahu taala fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yanzilu ila as-sama'i dunya aw inna Allah yura fil qiyamah Oke. wa ma ashbaha min hadhihi al-ahadith nu'minu Jadi- biha wa nusaddiqu biha bila kaifin wala ma'na wala Betul, naruddu betul. syai'an minha Kalam ونعلم Nabi, أن ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول صلى الله عليه وسلم. kalam Nabi itu betul, mustahil salahnya. Tapi yang salah itu pemahaman ente. Ketika Allah nuzul ke langit dunia, apakah ente memahami Allah itu keluyuran turun ke langit dunia? Itu menurut pikiran Anda. Lah, kan Kata Wahabi Imam bilang. Ahmad nu'minu biha wa Wahab, nusaddiqu sebentar. biha bila kaifin wala ma'na. Betul, kan ente Ini isbat mana? saya tanya begini. Antum ini saya mengikuti antum. Antum berkeyakinan Allah berada di atas arsy. Itu yang berada di atas arsy itu zatnya atau apanya? Allah tidak butuh pada arash. Iya tidak butuh, tetapi di arash atas yang itu butuh kepada zatnya. Allah. Iya, saya paham. Maksud antum itu di atas itu zatnya atau apa? Wallahu alam. Kita mengimani sebagaimana Al-Quran yang menjelaskan. Jangan kita pikirkan dengan logika kita. Gak akan masuk logika. Coba menjelaskannya gimana Al-Quran? Al-Quran hanya menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sedangkan yang menjelaskan Al-Quran itu adalah para ulama. Ya. Kita lihat penjelasan para ulama. Nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaifin wala ma'na. Ya, bila kaipin wala mana, bila isbat mana dohir juga. Wala naruddu syai'an minha. Kita tidak boleh tolak. Jadi gini, Apa ketika Al-Quran? ada hadis Allah itu turun ke langit dunia, yang ente pahami apakah Allahnya turun atau gimana? Yang sebutkan apa? Innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Iya ya, itu kan innallaha yang zilu ila sama dunya, berarti menurut ente Allah itu turun ke langit dunia gitu. Iya. Berarti di atas aras kosong dong. Itu menurut pikiran kita. Ya bukan, itu kita saya- bertanya karena konsekuensi itu. Itu konsekuensi. Itu menurut Setiap logika. perkataan itu punya konsekuensi. Itu logika kita. Makanya ketika Sekarang saya ente tanya, Allah mampu kalau kita menguasai. beragama nggak pakai logika, gimana coba? Antum milih hadis sahih atau milih hadis baudhu? Itu beda. Ya sama, prosesnya sama. Prosesnya pakai logika. Kalau logika saya pilih hadis sahih, bukan hadis maudhu. Kalau kita mencampakkan semua logika, hancur nanti agama. kalau isbat makna dohir Allah turun ke langit dunia, berarti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu ada batalnya. Kalau turun nanti naik lagi, Allah di atas aras lagi. Gimana? Saya tanya, kalau tidak boleh pakai logika, sebatas mana kita tidak boleh pakai logika? Harus ada batasannya dong. Masa tidak boleh pakai logika sama sekali? Harus ada batasannya. Hak-hak Allah itu tidak perlu dipikirkan. Hak Allah Makanya tidak ente perlu dimasukkan blunder. logika. Makanya pemahaman ente blunder. Seperti Allah turun. Jangan kita tanya ke mana Allah turun. Kalam itu, Jangan seperti orang-orang Yahudi. kalam itu ketika ente Jangan ngomong seperti orang-orang jahiliyah apa yang bertanya. seperti orang mau, justru ente seperti orang Yahudi. Kalau seperti itu ente seperti orang Yahudi. Seperti yang dikatakan ustadz-ustadz antum, Allah punya tangan. Yahudi percaya Allah punya tangan. Masa kita tidak percaya punya tangan? Itu sama dengan Yahudi, bro. Makanya kita Jadi orang menyelisih Yahudi juga. Yahudi. Ketika Makanya Allah kita- sebutkan hittatun naghfir lakum khatayakum. Iya. Tapi mereka mengatakan Iya. Kenapa ente malah meniru Yahudi? Yahudi mempercayai Allah punya tangan, ente juga percaya Allah punya tangan. Kenapa menyamainya? Sudah jelas Yahudi itu kan musuh Allah, musuh Islam. Kenapa ente samakan dengan pemahamannya? Ini Pak Host bisa besarin saya enggak? Pak Kiai Host. Kiai namaku. Saya besarkan.
Ini perkataan, saya pernah mendengar perkataan ini di live-nya Sultan Mataram pas akun yang bernama Mahasiswa Kehidupan membawakan perkataan Imam Malik al-istiwa'u ma'lumun dipakai untuk mendukung hujahnya bahwa Allah itu berada di atas syars. Ini fatal betul. Ya, saya sampaikan di sini ya. Kita tidak boleh mencatut membawakan perkataan ulama itu sembarangan. Ya. Walil istiwa'i fi kalamil arabi khamsata asyara wajhan ma baina haqiqatin wa majazin. Makna istawa itu dalam perkataannya orang Arab itu ada 15 makna loh. Tuh. Khamsata asyara wajhan ma baina haqiqatin wa majazin. Di antara 15 makna itu ada yang bermakna hakiki, ada yang bermakna majaz. Minha ma ya juzu 'alallahi fayakunu ma'nal ayah. Dari ke-15 makna itu minha hanya ini kembali ke sini. Ya, khamsata asyara wajhan ini. Ada yang sah, ya juzu sah ditetapkan untuk Allah. Ya, sebagaimana untuk memaknai ayat tadi istawa. Wa minha ma la yajuzu bihalin, dan dari ke-15 makna tadi itu ada yang tidak boleh sama sekali untuk memaknai untuk memaknai istawa. Wa huwa idza kana al istiwa'u bimakna tamkini wal istiqrari wattisoli wal mujawarati. Kapan itu tidak boleh? Ketika al istiwa itu nanti bisa bermakna bertempat, tamkin, wal istiqror, dan berapa? Istiqror menetap, ittisol bersambung, wal mujawaroh dan berdampingan. Fa inna syai'an min dzalika la yajuzu 'alal bari ta'ala, karena makna-makna yang kayak gini itu, yang tadi tamkin, istiqror, ittisol, mujawaroh itu tidak boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala tadrib lahul amsala fil makhluqati illa kama qala Malik wa ghairuhu minal ulama'i. Maka kalian itu, kamu jangan membuat permisalan ya kepada Allah yang itu ada sifat makhluknya, kecuali yang sudah Imam Malik dan ulama-ulama lain ahlu sunnah yang sudah menjelaskannya. Innal istawa ma'lumun. Nah, maksud istawa ma'lumun perkataan Imam Malik tadi apa? Yakni itu fa'ilnya kembali siapa ini? Fa'ilnya kembali ke Imam Malik. Maksudnya beliau itu apa? Annahu qad warada fil lughati. Makna yang istawa tadi yang boleh untuk Allah itu yang sudah disebutkan dalam bahasa. Wal kaifiyatu allati aradallahu mimma yajuzu alaihi min ma'aniyal istiwa'i majhulatun. Nah, kaifiyahnya itu majhul, tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Faman yuqaddiru an yu'ayyinaha, maka siapa yang bisa menetapkan maknanya? Enggak ada yang bisa. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang kaifiyah, tentang istawa itu bid'ah. Li'annal istighala bihi qad yunshi'u talaban lil mutasyabih. Karena nanti kalau kita sibuk-sibuk itu ya, yang istawa itu bisa terjebak kepada mutasyabih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Maka yang dimaksud istawa tadi itu bukan yang ini tamkin, bukan istiqror, bukan ittisol, bukan mujawaroh. Itu nggak boleh untuk Allah. Ini apa? Ini kitab apa? Kitab Masalik, syarahnya Muwatta' Malik. Ya. Udah habis, Bang. Sudah. Terus? Udah. Kalau udah kan ini udah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan saya kalau ada diskusi-diskusi begini semakin yakin ya dengan dah salafi.
Bayar deh. Jadi ketika menerjemahkan Al-Quran bahasa Indonesia, kita Saya itu kalau harus ada- mengikuti aturan Indonesia, aturan bahasa Indonesia. Jadi ketika menerjemahkan istawa dengan kata bersemayam, kita harus melihat dulu apa bersemayam dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam konteks bahasa Indonesia, bersemayam itu memiliki makna duduk, berkediaman atau tempat tinggal, atau terpendam atau tersimpan. Makanya syariat itu turunkan dalam bahasa Arab. Jadi kita pahami dengan bahasa Arab. Betul. Makanya kan tadi juga dalam kaidah bahasa Arab istiwa itu memiliki berapa mana Ustadz Madapuna? 15 makna. 15 makna. Yang nggak boleh yang tadi bermakna tamkin, istiqror, al-mujawaroh, sama ittisol, itu nggak boleh untuk Allah karena itu nanti mutasyabih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Iya, sedangkan ketika kita menerjemahkan dengan kalimah bersemayam dalam bahasa Indonesia itu hanya memiliki tiga makna. Itu juga tiga makna tersebut berkonteks menyebutkan tempat seperti duduk, berkediaman atau tempat tinggal atau terpatri, terpendam, tersimpan. Itu mana bersemayam dalam bahasa Indonesia. Makanya para ulama ada dua metode, yaitu tafwid. Yang kedua takwil. Untuk apa takwil? Untuk memahamkan orang yang awam. Seperti gini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang menguasai aras. Itu kan orang awam itu nggak bakalan bertanya lagi karena menguasai aras itu memang Allah Maha Kuasa. Jadi hal-hal seperti ini, ya ini bukan hak kita. Kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Setuju atau tidak? Oke. Setuju, Bang? Gimana? Hal-hal seperti ini kita kembalikan pada Allah. Allah lebih tahu. Ini bukan hak kita untuk pikir. Memang tafwid itu mengembalikan mananya kepada Allah. Itu namanya tafwid itu. Nah, kalau saya pernah dengerin ceramahnya, ya Allah, Ustadz siapa ya? Saya lupa kan namanya, Ustadz Farid ya. Bukan Ustadz Farid, yang saya lupa. Saya lupa namanya. Itu jadi gini, beliau itu menyampaikan gini intinya. Kita jangan membawa ayat-ayat mutasyabihat kepada orang awam. Kalau zaman dulu itu zaman sahabat, mereka menghindari untuk memahamkan kepada orang awam karena nanti akan membingungkan. Tetapi karena hari ini banyak yang seperti itu, akhirnya kami turun gunung. Karena oknum-oknum Wahabi itu mengasih tahu orang-orang awam, ini loh seperti ini ada di Al-Quran. Ya terpaksa kami turun gunung seperti ini. Kan kasihan nanti orang-orang awam. Apa salahnya kita suruh orang kembali kepada Al-Quran? Nggak ada salahnya. Siapa yang menuduh kembali Al-Quran dan Sunnah? Saya tidak berkata seperti itu. Tidak ada salahnya. Cuman orang-orang Wahabi kesalahannya mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak melalui pemahaman ulama. Bahkan ada yang mengatakan kiai kita adalah Kiai Muhammad, guru kita adalah Nabi Muhammad. Kapan belajar kepada Nabi Muhammad? Sedangkan Ini Humshop. Saya tanya antum Humshop. Ini nama aslinya siapa? Suri tauladan kita kepada Rasulullah. Humshop, nama antum aslinya siapa? Humsop. Iya. Yowis Humshop. Saya tanya sekarang, antum mengaku saja. Antum itu ngajinya ke siapa? Yang ke Ustadz. Ustadz siapa namanya? Ustadz itu. Ini kode etik. Iya, wis terafiliasi ke Wahabi atau tidak? Saya Salafi. Iya, bukan. Saya nggak nyari Salafi. Semua yang mengikuti jalannya para salafus soleh itu Salafi. Saya Salafi, Ustadz Andir Salafi, Mbah Narto Salafi, Kiai namaku Salafi, Kiai Andi Salafi. Saya tanya antum, antum ikut Wahabi atau tidak? Saya ngapain ini kok Wahabi? Kalau yang ikut Al-Quran dan Sunnah sebut Wahabi, maka saya Wahabi. Iya, tidak semua yang ikut Al-Quran dan As-Sunnah itu nanti. Bener, orang liberal juga pakai Al-Quran Sunnah, tapi diselewengkan. Khawarij pakai Al-Quran Sunnah, tapi diselewengin. Iya, karena mereka menyelewengkan dengan tahrif. Iya, memangnya Khawarij nggak pakai tahrif. Muhammad bin Abdul Wahab nggak pakai tahrif.
tahrif menyelewengkan makna ke yang batil, bukan begitu? Iya, yang batil. Kamu kira Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi itu nggak batil? Dia khawarij loh. Kenapa Anda memvonis beliau khawarij? Bukan saya memvonis. Ulama lintas madhab, 4 madhab. Ya, dari Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah. Sama satu lagi apa? Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Semua menyatakan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi khawarij. Termasuk Ya, terserah. kakak kandungnya Ya, sendiri. terserah kalian. Yang penting saya semakin yakin dengan akidah. Kok terserah kalian? Ini kami menyampaikan kalam para ulama. Mereka menetapkan Muhammad bin Abdul Wahab itu khawarij. Kok bisa-bisanya khawarij dijadikan rujukan untuk akidah? Tujuan kita beragama mencari jalan yang benar, bukan memvonis orang Iya. sesat. Dari Kalau- mana khawarij itu jalannya benar? Kalau ente seperti itu Saya bukan nggak untuk bilang- mencari kebenaran, tapi untuk Saya nggak bilang mencari khawarij itu betul. kebenaran. Khawarij emang sesat. Ya, Iya. Berarti kalau Khawarij sesat, Muhammad bin Abdul Wahab, Abdul Wahab divonis itu sesat. Dan saya berani mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi itu sesat. Kenapa? Saya berani mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi itu sesat, khawarij. Saya menyampaikan kalamnya para ulama. Saya punya buktinya. Dan sampai hari ini saya belum menerima bantahan dari pihak kalian. Itu Padahal bin saya Abdul sudah Wahab meminta yang loh. mana? Tolong kalau Abdul tidak. Wahab Rustum atau Muhammad Abdul Wahab Saud. Kenapa? Muhammad bin Abdul Wahab Rustum kan? Bukan, An-Najdi. Tamimi. Iya, Tamimi. Taib. Jadi saya semakin yakin dengan mereka, dengan walaupun difitnah Wahabi nggak apa-apa. Oh, yakin Enggak, dengan bukan kesesatan. fitnah. Ini bukan fitnah. Wong ini perkataan para ulama kok. Kok fitnah gimana sih? Fitnah itu kalau tuduhan tidak terbukti. Sebagaimana Wahabi yang sering menuduh Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak terbukti. Nah, kalau ini ada buktinya dan belum ada bantahan sampai sekarang. Gini, Padahal Pak. kami meminta bantahannya ada apa enggak, ternyata enggak ada. Ya sudah. Iya, contohnya tidak gimana? Yang tidak Izin, terbukti. Ustaz. Contohnya apa? Yang tidak terbukti fitnah-fitnahnya. Tidak terbukti. Ya silahkan sampaikan saja. Ya terus Ya, kalau yang kalian bagaimana? misalnya Maksud mengatakan Anda yang bagaimana? Muhammad Yang bin Abdul difitnah Wahab oleh Wahabi khawarij, yang nggak terbukti, nggak terbukti. Tidak terbukti tentang apa? gimana? Itu para sejarah juga menulis bahwa Muhammad bin Abdul Saya Wahab tanya yang dibilang tadi. membantai umat Islam yang tidak sejalan dengan dia. Bahkan ada orang buta, Itu suaranya Muhammad bin bagus. Abdul Wahab bin Rustum, bukan sampaikan At-Tamimi. datanya. Silakan mana datanya referensinya? dari mana? Ayo, sampaikan Itu emang referensinya. khawarij. Ayo, Anda dari kita mana perbandingkan. referensinya? Kita perbandingkan data-data kita, referensi kita sekarang. Iya. Ayo. Ya, Anda dari mana referensinya? Oh, saya punya kitab-kitabnya. Kita apa? Nah, kalau saya membuktikan, apakah Anda siap taslim? Kalau Anda apa? nyuruh saya untuk membuktikan, sekarang Ngapain saya saya tanya taslim? balik. Udah, tobat Antum siap udah. tidak? Siap taslim Kalau nanti. memang mau selamat tobat, kalau mau selamat tobat aja udah. Kalau Anda nyuruh saya untuk membuktikan, ternyata Anda nggak Tobat siap kembali taslim, ke ya saya jalan yang percuma. benar. Walaupun fitnah Wahabi nggak apa-apa. Yang penting kita Kita taslim. Nah, Bukan Wahabi itu nggak kalian apa-apa, sendiri kesian, menamakan kok. kesian. Ini kesian Izin. ulama-ulama di sini kesian ke kamu. Izin, ittaqilah ya ahi, ketika ada orang yang Siapa memberitahu. yang ada ulama siapa yang bilang? Sebentar. Ittaqilah antum, ketika ada orang memberitahu antum, membuktikan dengan adanya data-data, antum harusnya mengikuti. Tapi kenapa antum malah mengikuti orang-orang yang ngomong tanpa adanya data? Ketika ada orang yang ngomong itu Muhammad bin Rustum, sedangkan datanya tidak pernah ditampilkan. Antum lebih mengikuti orang-orang yang tidak mengikuti data. Antum lebih mengikuti orang-orang yang tidak punya data. Ya. Saya siap membuktikan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi itu khawarij sesat. Kalau saya disuruh membuktikan, antum siap taslim atau tidak mengakui bahwa orang ini sesat? Ngapain saya taslim? Ngapain? Jadi nggak usah. Kesian, Berarti kesian. benar. Berarti benar. Kesian, Ente itu supaya bukan selamat mencari kamu. kebenaran, tapi mencari pembenaran. Yang benar apa ya? Supaya selamat kamu. Yang benar itu ketika orang menyebutkan seseorang itu sesat, datanya ada, itu sudah tentu kesesatannya.
Tapi ketika ente menyebutkan Muhammad bin Abdul Wahab tidak sesat, bukan khawari, tanpa ada data, kenapa ente lebih mempercayai yang tidak punya data? Ini yang mengatakan ulama sezaman loh, dan bukan ulama sembarangan. Di antaranya ada yang ulama besar, ada yang mufti juga. Ini kita tidak menyampaikan kalam sendiri, perkataan kami. Bukan kami Jadi kalau kayak itu, menyimpulkan, ulama-ulama tetapi Islam ini perkataan sesat. para ulama. Sebentar, izin dulu ya, Kalau kayak itu sebentar. lama-lama Saudi. Sebentar. Saya mau nanya nih ke antum. Dulu ketika agama Islam turun, yang kontra terhadap agama Islam adalah Islam atau kafir? Ketika ayat-ayat turun, wahyu turun, yang kontra terhadap wahyu itu adalah orang Islam atau orang kafir? Itu adalah orang Islam. Nggak ada sinyal tuh, atau masih cari data kali. Sinyal gak ada. Nah, jadi ulama-ulama Saudi itu sesat itu. Saya mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi sesat. Kalau para pengikutnya Ya, kan itu ulama-ulama tidak bisa Saudi kan, berakidah. diketok personal, Seperti tidak berakidah. bisa seperti itu. Jangan seperti Wahabi yang sukanya main ketok sembarangan. Nggak seperti itu kaidahnya, dirinci. Iya. Tolong jawab yang saya tanyakan dulu ketika wahyu turun, yang kontra itu kafir atau umat Islam? Ya kafir. Kafir. Jadi ketika ada seseorang menyebutkan berdakwah Islam di kalangan umat Islam sendiri, ketika ada kontra, banyak apalagi kontranya ulama, yang bermasalahnya ulama yang kontra atau dia yang dakwah kontra itu. Yang dakwah. Nah, makanya ketika Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah kontra terhadap ulama-ulama, yang bermasalah itu ulamanya atau Muhammad bin Abdul Wahabnya? Dua-dua. Dua-duanya. Jadi lain bukan apa. Makanya lihat data. Kalau mau dikasih tahu data, nih. Nah, jadi gini, saya tanya. Orang Saudi sesat gitu. Hah? Tadi kan sudah saya jawab. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi saya bilang sesat, saya berani mempertanggungjawabkan. Tapi kalau para pengikutnya itu dirinci, tidak ketok digebiah-uyah semuanya. Tidak seperti Wahabi yang suka sembarangan menyesatkan, mengkafirkan, ngawur. Kami tidak seperti itu. Yang dikafirkan Yang dimaksud siapa yang ulama, dikafirkan? yang Coba dimaksud tunjukkan Ustaz intek. yang udah dikafirkan sama Wahabi siapa? Oh gitu, Yang- kita kasih datanya ya. Tapi siap taslim apa tidak? Apa itu? Hah? Iya, coba. Siap taslim? Siap. Jangan coba-coba. Kalau ada dalil harus taslim dong. Enak Katanya aja nyuruh-nyuruh orang, tapi nggak siap taslim. Termasuk ada loh orang Wahabi yang sering mengikuti TikTok. Ada orang Wahabi yang sering mengikuti TikTok, dia bilang Imam Nawawi dan Imam Al-Baihaqi bajingan Mu'tazilah. Apakah pantas? Itu saya tidak setuju itu. kita loh, kalau kamu ada data kita taslim. Makanya kamu jangan ingin Kalau dibilang menutup mata. Kalau dibilang imam imam bajingan itu saya tidak setuju karena mereka itu ulama di sana. Memang karakternya Wahabi seperti itu. Contoh ustadz-ustadznya juga ada yang ceramah. Muhammadiyah Pirqohdollah, NU Pirqohdollah, Jamaah Tabligh Pirqohdollah. Terus antum baca buku karya Iya, saya karyanya lihat itu bawah. video itu tapi saya Sebentar. tidak setuju itu. Sebentar, ente baca Allah saja buku karangan menyebutkan ya ibadiyal sebentar. mu'minin wa ya ibadiyal muslimin. Allah saja Sebentar. sebutkan dengan lemah lembut kepada orang mukmin. Ente baca buku karangan Yazid Jawas Mulia dengan Manhaj Salaf. Di sana ada 27 firqah yang disesatkan oleh Yazid Jawas. Kenapa mereka sampai berani seperti itu? Karena memang pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab punya keberanian seperti itu. Makanya murid-muridnya juga mengikuti. Yang saya itu muridnya Syekh Ibnu Utsaimin. Saya bisa buktikan salah satu yang mengimami di Masjidil Haram itu mengkafirkan Imam Ghazali, Imam Tajuddin As-Subki, mengkafirkan ulama-ulama Ahlus Sunnah.
ya, bahkan ulama kontemporer juga dikafirkan. Syekh Ali Jumlah kafir, Sayyid Zaini Dahlan kafir, Syekh Ramadan Al-Buti kafir. Biar adil, studi banding aja. Siapa yang punya referensi ya kita taslim Kan, gitu loh. kalau dibilang Adil imam-imam tuh. di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sesat, saya tidak setuju. Saya tidak mengatakan mereka sesat. Saya yang sesatkan itu Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Kalau para pengikutnya itu nanti dirinci. Lagian Jangan seperti kayak Wahabi. Kalau otak Wah, Wahabi sesat, itu yang semuanya betul, dibiak-biak. Lagian Imam Haromain itu bukan Wahabi, mereka itu bermadhab, sedangkan Wahabi tidak bermadhab. Mau nggak bandingin data tuh, bandingin dalil tuh. Saya siap memberikan referensi, tapi harus ada konsekuensi taslim. Enak aja nyuruh-nyuruh orang, tapi dia nggak mau taslim, kabur. Saya nggak Ya suruh. harus kan ukuran agama itu dalil. Kalau sudah ada dalil harus taslim dong. Gitu loh. Jadi kayak ini, kalau saya bilang kayak ini percaya apa enggak? Saya siap membuktikan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi itu Misalnya saya tanya kayak pewaris, ini. dan saya siap membuktikan Muhammad bin Abdul Wahab Misalnya saya tanya An-Najdi kayak ini. ya itu orang bodoh dan bukan Misalnya saya tanya mujtahid. kayak ini. Saya tanya kayak gini. Iya, Leng. Mungkin Kalau Wahabi bisa menitipkan dua sangka, masjid suci gitu kepada orang-orang yang kita yang Wahabi yang taslim. sesat. Kalau siap Kalau Wahabi taslim, bisa sangka. kalau siap taslim saya sampaikan. Kalau enggak, Itu aja kok. ayo siap taslim apa Ya, tidak? saya tanya kayak ini. kalau kita yang Mungkin kalau kita dengar yang dulu. kalah data kita Dengar yang dulu. taslim. Dengar dulu. Ini calon kan? Kalau misalnya ya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, apakah Allah titipkan kepada orang sesat? Kan nggak mungkin. Itu masjid suci. Jangan berandai-andai, dalilnya keluarin gitu loh. Karena dulu di sana juga dikuasai orang kafir kok. Yang saya Jadi sesatkan jangan itu, berandai. yang para ulama sesatkan itu bukan yang sekarang, tapi Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Kalau pengikutnya itu nanti dirinci, bukan digebiah uyah semua rata, tidak seperti itu. Kami bukan seperti Wahabi yang sembarangan. Waduh, Asy'ari sesat, Maturidi sesat, ngawur itu. Wahabi itu apa? Wahabi itu apa? Hah? Wahabi itu Antum apa? tanya itu untuk menghindari pertanyaan kami atau gimana? Bukan. Hah? Bukan. Jawab dulu. Wahabi itu apa? Izin Kang. Begini Pak Om Sob ya. Dari tadi itu kan kita sudah berputar-putar ke Wahabi saja ya. Ya. Ayo kita buka data. Tadi sudah satu ya tentang permanaan istawa. Permanaan istawa itu ternyata tidak sesuai salah. Itu sudah kelihatan bahwa menyimpangnya ajaran tersebut kan gitu ya. Coba bilang Sekarang itu. buka data lagi di mana penyimpangan mereka kan gitu ya. Ya. Tawasul ini kan diharamkan oleh kalian kan gitu ya. Ya. Kecuali kepada orang soleh yang masih hidup. Nah, ini kita buka data ya. Soleh. Iya, siapa yang memberi kecuali kepada orang yang hidup itu siapa coba? Apa? Yang memberi kecuali itu siapa coba? Yang memberi kata kecuali. Memberi kecuali. Nah, Anda. nah siapa? Anda. Saya. Ya. Kan antum mengatakan kecuali kepada orang hidup. Coba bagi tahu saya, siapa yang memberi kata kecuali kepada orang yang hidup ini siapa? Apa? Ada dalilnya seperti itu. Dalil yang mengatakan silakan kamu tawasul kepada orang hidup saja itu ada nggak? La taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan fasallu 'alayya fa inna salatakum tablughani haitsu kuntum. Allah. Sadaqallahul adzim. Jadi begini ya. Apa itu artinya? Apa itu? Sebentar. Kita buka data yang sampean paparkan. Monggo Ustaz Namago. Apakah itu betul-betul itu kecuali kepada orang hidup? Coba. Menarik nih kalau kita main. Mas Abdullah saja yang sudah ada datanya.
Saya belum Ya, buka jadi data. kayak ini. Rasul melarang Ayat kita berapa? menjadikan rumah kita itu seperti kuburan. Ya, oke. Ulang balik ya, kita manai satu-satu ya. Coba pelan-pelan. Ya. Kamu kan hafal tadi. Rasul mengatakan, Nah, jangan kita jadikan rumah kita itu seperti kuburan. Yang tidak ada sholat. Arabnya tadi. Ini kan sampean saya ingin membuktikan bahwa oke, berhenti. Lataj alu buyutakum. Jangan jadikan rumah kita terus Seperti kuburan. ya seperti kuburan. Lah itu kok sampai nyambungnya ke tawasul kepada orang hidup tidak boleh kepada orang mati itu seperti apa coba? Ya, jadi kan itu Rasul mengatakan jangan kita jadikan rumah kita itu seperti kuburan. Ya, Yang tidak terus ada bagaimana itu kok Masih sampai Ustaz. Ustaz Abata. Mendoa yang tidak ada berdoa, yang tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada sholawat. monggo Ustaz namaku. Ya ini Wahabinya yang mana? Yang home shop itu. Home Sampai shop. saya punya rumah malah nggak ngerti wabinya. Om Wahabi ya. Soalnya terjeda ya. Iya. Itu antum terkeluar itu tat home shop. Nah, coba kembali ke TikTok. Itu coba dinarasikan nama kok bisa ya sampai ke seperti itu ya pemaknaannya itu. Ya, kayak itu. Jangan kamu tawasul kepada orang yang hidup. Dalilnya apa? Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ini kan nggak nyambung. Udah makan, Pak. Oke, nanti dulu saya tanya dulu. Itu di situ. Udah kan makan, ada udah makan. tasbih. Di situ ada tasbih ya. Itu apa namanya? Udah makan, udah makan. Persamaannya apa? Titik persamaannya apa? Jangan kau jadikan rumahmu seperti Udah makan kuburan. siang, udah makan siang. Titik persamaannya apa? Halo, udah makan siang. Hubungannya apa dengan tawasul itu? Karena belum makan siang kan makan siang dulu. Saya nih mau udah azan ya, mau sholat dulu makan siang. Kok mana lari? Kok malah lain nih? Mau lari. Assalamualaikum. Ya bu, enak udah mau tuh. Baru belajar udah sibuk. Assalamualaikum. Madang. Madang kerang. Nah, yang pengen naik lagi mana Arul, Ropita, kelas-kelas badut. Yang kayak gitu Rovita jangan dinaikin lah, males. Kita naikin yang kayak gini aja, yang pinter-pinter itu insya Allah mereka nanti lama-lama terbuka. Semalam itu santri virtual ngupload video yang kami bahas itu kan, ternyata ada 2 yang semakin yakin keluar dari Wahabi. Mereka curhat di kolom komentar, tapi pakai akun palsu kan, mungkin takut karena ketahuan ini ya, ketahuan identitasnya kan. Akhirnya semakin mantap kami keluar gitu. Ada juga yang mantan dari sebuah ormas. Saya sebut namanya nggak apa ya? Wahdah katanya. Saya mantan Sebutin Wahdah. aja. Gitu. Mantan Wahabi Wahdah gitu katanya. Alhamdulillah ada video ini jadi ini. Ya kan, orang-orang cerdas itu menggunakan akalnya untuk memahami dalil atau memahami kalam-kalam yang bersumber dari dalil. Ketika orang bodoh, ya susah. Baca tidak bisa, menerjemahkan tidak, diterjemahkan tidak percaya. Ya mau bagaimana dia menerima kebenaran? Kayaknya kalau dia istilahnya ngaji ke ulamanya sendiri, apalagi di daerah Saudi, mungkin dia tuh pelangap longo, soalnya ketika baca nggak bisa, diterjemahkan nggak mau, nggak percaya.